Pada video kali ini kita akan membahas tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pada kelompok jaringan permanen atau dewasa ini merupakan jaringan-jaringan yang berasal dari hasil pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk. Diferensiasi atau perubahan bentuk ini mengarah pada fungsi yang spesifik dari setiap jaringan baru yang baru saja dibentuk. Nah, karakteristik atau ciri umum dari jaringan permanen ini, sel-selnya tidak aktif membelah atau non-meristematis. Tetapi tidak semua kelompok jaringan permanen ini bersifat non-meristematis, karena masih ada yang bersifat meristematis, contohnya pada jaringan parenkim. Ukuran sel-selnya relatif lebih besar dari sel meristem, kemudian memiliki vakuola yang mengandung sedikit plasma sel. Kemudian sel-sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Jadi penebalannya ini dari lignin atau pektin. Nah, senyawa-senyawa itu yang memberikan kekuatan pada sel-sel ini jaringan permanen atau jaringan dewasa ini. Terdapat ruang antar sel, ada juga yang sel-selnya tersusun rapat. Kebanyakan tersusun oleh sel-sel yang mati. Pengelompokan jaringan dewasa ini berdasarkan dua hal. Yang pertama, jaringan dewasa dikelompokkan berdasarkan tipe sel penyusunnya, maka ada jaringan sederhana. Disebut sederhana karena tersusun oleh jaringan-jaringan sejenis atau istilahnya homogen. Nah, contoh dari jaringan sederhana ini adalah parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang berikut jaringan kompleks. Jaringan kompleks ini dia tersusun dari sel-sel yang tipe selnya bervariasi atau lebih dari 2 jenis sel, atau biasa disebut juga dengan jaringan yang heterogen. Contoh jaringan yang masuk dalam kelompok jaringan kompleks adalah xilem, floem, dan juga epidermis. Sementara pengelompokan jaringan dewasa berdasarkan fungsi, maka terdapat jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim sebagai jaringan dasar atau jaringan yang berperan untuk membentuk jaringan-jaringan baru. Yang berikut jaringan penyokong atau penguat. Nah, yang masuk dalam kelompok ini adalah sklerenkim dan kolenkim yang tugasnya untuk mendukung atau memberikan kekuatan pada sel-sel muda atau jaringan tumbuhan yang masih muda. Yang berikut jaringan pengangkut, ini untuk proses transportasi baik itu hasil fotosintesis maupun air dan garam mineral yang terjadi melalui pembuluh xilem dan floem. Yang berikut adalah jaringan gabus atau pembuluh kayu, pembentukan kulit kayu. Jaringan gabus ini dalam buku tertentu juga ditambahkan satu lagi, ada 6 jaringan dewasa yaitu sel-sel sekretori. Berikut adalah contoh gambar jaringan epidermis, tapi sebelumnya kita lihat dulu penjelasan tentang apa itu karakteristik dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis sendiri merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang sangat rapat dan keberadaannya itu menutupi semua permukaan organ tumbuhan, misalkan pada batang, daun, akar, kemudian pada buah, bunga, dan biji. Jaringan epidermis sendiri kalau diperhatikan dalam tumbuhan, contohnya pada daun, ini terdapat epidermis yang ada di atas dan juga epidermis yang berada di bawah. Nah, pada jaringan epidermis ini juga dia punya peranan, yaitu bisa bermodifikasi menjadi beberapa bagian penting yang ada pada tubuh tumbuhan. Karakteristik secara umumnya yaitu epidermis tersusun sangat rapat dan tersusun oleh satu lapis sel saja, seperti ini, hanya tersusun oleh satu lapis. Kemudian selnya berbentuk variasi, ada yang tubular, memanjang, kemudian ada yang heksagonal atau segi 6. Kemudian sel memiliki banyak vakuola dan protoplas untuk menyimpan hasil metabolisme. Ketebalan dinding sel pada epidermis ini berbeda-beda. Kalau tumbuhan yang berbentuk daun jarum cenderung itu epidermisnya tebal, contohnya tumbuhan konifer atau cemara. Dia memiliki struktur daun yang sangat tebal untuk melindungi tumbuhan dari penguapan yang berlebihan.
berlebihan. Dinding sel juga mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Nah, ini yang memberikan sifat lentur, kaku, dan juga proteksi terhadap bahaya dari luar yang bisa merusak jaringan di sebelah dalam dari epidermis. Tumbuhan yang hidup di habitat kering cenderung memiliki kutikula yang lebih tebal daripada tumbuhan yang berada di daerah yang kelembabannya tinggi. Nah, contohnya itu kaktus memiliki kutikula yang sangat tebal juga karena dia berada pada daerah yang kering. Kemudian salah satu contoh lapisan lilin yang tebal juga lapisan pada daun tanaman karet yang mengkilat atau tumbuhan keladi, bunga keladi juga permukaan daunnya sangat mengkilat karena banyak mengandung endapan lilin. Nah, ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari penguapan yang berlebihan. Yang berikut, epidermis ini mampu bermodifikasi. Nah, modifikasinya ini bisa menjadi, yang pertama ada stomata. Stomata seperti ini. Stomata ini tersusun oleh sel-sel penjaga dan juga sel-sel tetangga. Nah, pada stomata dia punya peranannya itu untuk sebagai jalan keluar masuknya karbon dioksida atau CO2 dan oksigen pada proses respirasi atau pernapasan pada tumbuhan maupun proses fotosintesis. Nah, terbuka dan tertutupnya stomata ini sangat bergantung pada penambahan dan pengurangan ion kalium pada sel-sel penjaga ini. Itu yang mempengaruhi menutup atau terbukanya stomata. Nah, ketika stomata membuka, ini maka sel-sel penjaga secara aktif mengakumulasi ion kalium. Sementara kalau saat dia tertutup, ini sel-sel penjaga mengeluarkan ion kalium. Oke, yang berikut itu adalah trikoma. Trikoma hasil modifikasi dari epidermis adalah trikoma. Ini merupakan rambut-rambut yang terdapat pada permukaan akar, batang, dan daun serta akar pada tumbuh-tumbuhan. Nah, trikoma ini punya fungsi sebagai mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivor, membantu penyebaran biji, penyerbukan bunga, dan juga penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah apabila trikoma ini berada pada akar atau disebut juga dengan bulu akar. Yang berikutnya adalah spina atau duri. Epidermis bermodifikasi menjadi duri atau spina. Ini bisa didapat pada tumbuhan bougainville atau bunga kertas. Kemudian ada juga filamen, berbentuk filamen, dan ada juga sel kersik yang membuat tumbuhan bersifat kaku. Dan juga ada emergensia, dia bermodifikasi menjadi emergensia atau tonjolan. Nah, ini biasanya pada tumbuhan berakar gantung. Jadi dari jaringan epidermis kemudian dia akan membentuk akar-akar gantung. Fungsi epidermis ini adalah untuk menjaga tumbuhan dari proses-proses yang merugikan, misalkan perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, penyerapan zat, dan juga berperan dalam pertukaran zat. Nah, ini beberapa penjelasan penting tentang jaringan epidermis.